Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video modul yang ketiga ya, masih tentang change management atau corporate transformation process. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah ngasih tugas kepada Anda ya untuk mencoba menganalisa faktor-faktor apa yang mendorong adanya perubahan dalam kantor di mana Anda bekerja atau perusahaan di mana Anda bekerja, dan kemudian faktor-faktor apa yang menghambat ya, sehingga Anda merasa bahwa perubahan itu agak sulit dilakukan. Saya memberikan contoh, mungkin contoh kasus ya, misalnya kayak Telkom. Ya, Telkom itu perusahaan besar, BUMN besar, salah satu perusahaan terbesar di Republik ini ya. Mereka juga berkali-kali melakukan proses transformasi, meskipun kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Ya. Salah satu keberhasilan mereka yang mendirikan perusahaan Telkomsel, Mas ya. Itu keputusan yang paling strategis itu. Kalau saja Telkom dulu tidak memutuskan untuk mendirikan Telkomsel, hari ini mereka mungkin sudah kolaps ya. Karena mayoritas pendapatan Telkom itu disumbang oleh Telkomsel. Mayoritas Mas, mayoritas profitnya sangat mayoritas ya, disumbang oleh Telkomsel. Tapi mereka juga berkali-kali mengalami kegagalan ketika melakukan proses perubahan ya. Perubahan terutama dalam perubahan produk-produk baru ya. Mereka pernah memperkenalkan Flexi, akhirnya ditutup Mas ya, Flexinya dihapus. Mereka juga pernah mendirikan Telkom Vision. Telkom Vision-nya juga gagal dijual ke Trans Group. Mereka kemudian punya Speedy, dan sekarang pun Speedy-nya pelan-pelan akan dikubur, diganti oleh IndiHome. Ya, fiber optic IndiHome. Sekarang sedang kampanye besar-besaran ya IndiHome. Mudah-mudahan berhasil. Itu salah satu proses ini Mas ya, proses perubahan-perubahan yang dilakukan Telkom. Jadi kalau coba kita analisa faktor apa yang membuat Telkom mau melakukan perubahan itu, yang pertama mungkin itu tadi, digital explosion. Ya, masa depan itu ya mobile explosion, mobile smartphone. Orang sudah tidak pakai lagi telepon rumah Mas ya. Kapan terakhir kali Anda pakai telepon rumah Mas ya? Mungkin sudah lama ya. Semua pakai handphone. Jadi itu mendorong mereka melakukan perubahan, karena kalau tidak ya kolaps. Yang kedua mungkin direksinya sudah aware mengenai perubahan ya. Ada komitmen yang tinggi dari direksi Telkom untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, mereka masih punya uang banyak, ya, cash-nya masih banyak, cash flow-nya. Jadi belum begitu, justru cash flow ini harus dialokasikan untuk memproduksi peluang-peluang baru. Ya. Dan yang keempat, mereka punya infrastruktur yang besar, mungkin infrastruktur yang bagus ya. Itu 4 yang menunjang mereka untuk melakukan perubahan ya. Komitmen top management, uangnya masih banyak, ada peluang masa depan digital explosion, mereka punya infrastruktur yang bagus. Tapi faktor yang menghambat mungkin juga ada banyak ya. Mungkin yang pertama birokrasi Mas ya, karena Telkom itu besar. Biasanya kalau perusahaan sudah besar itu birokratis. Ya banyak silo-silo, banyak kerajaan-kerajaan kecil. Jadi lamban, tidak gesit seperti startup yang kecil ya. Perusahaan yang besar kayak Telkom itu lamban biasanya. Yang kedua ya tadi, karena birokratis juga tadi komunikasi antar divisinya mungkin tidak smooth. Ya, divisi pelayanan IndiHome-nya mau bergerak maju, tapi di cabangnya atau mungkin layanan produksinya, outsourcing-nya itu kurang bagus komunikasinya, sehingga menghambat perubahan. Yang ketiga mungkin juga sebagian karyawannya sudah umurnya di atas 50, ya 45 tahun ke atas ya. Jadi sudah comfort zone. Jadi itu Mas, birokrasinya mungkin, budaya kerjanya birokratis, ya. Kerjasama antar divisinya kurang smooth, karyawannya mungkin sudah comfort zone. Itu yang membuat faktor-faktor yang menghambat perubahan. Dalam hal ini kasus di Telkom. Ya. Nah, terserah ya, saya di perusahaan Anda seperti apa. Mungkin mengalami hal yang sama, ya, atau ada yang berbeda. Ya. Nah, di dalam halaman berikutnya Anda bisa lihat nih, di halaman 13, di slide 13. Jadi force fit analysis model itu kalau bisa ya tadi, faktor-faktor yang mendorong perubahan ditambah, dimekarkan, di adding gitu ya. Kemudian yang menghambat di reduce. Ya. Bagaimana caranya supaya birokrasinya menjadi lebih cepat, ya dilakukan deregulasi, dilakukan downsizing, atau re-engineering supaya tidak birokratis. Kemudian kalau bisa arahnya kalau yang menolak, yang tidak suka perubahan, selalu dipersuasi supaya bisa mendorong perubahan.
Karyawan-karyawan yang sudah comfort zone dipecut. Ya. Karyawan-karyawan yang sudah comfort zone, yang status quo itu dipecut. Kalau Anda tidak berubah, nasib Anda bisa seperti Kodak, ya, mati. Kalau Anda tidak bisa berubah, Anda bisa seperti Nokia. Ya. Bahkan perusahaan segede Nokia juga bisa mati. Ya. Kalau mati ya di layoff kan, di PHK, semua rugi. Ya. Nangis, penghasilannya habis, Mas ya. Oke. Nah, di dalam slide berikutnya ini, di slide 14 ini, Anda bisa melihat apa yang kita pahami sebagai sebuah analisa untuk memahami resistensi individu. Ya. Kenapa sih individu-individu secara psikologis kadang-kadang menolak perubahan? Ya, resistance terhadap perubahan. Itu ada banyak faktor, Mas. Yang pertama kebiasaan atau habit. Ya, ini paling susah nih ya. Kalau orang itu sudah comfort zone, ya misalnya tiba-tiba Anda disuruh pindah ke Bengkulu kerjanya atau ke Medan, itu kan kadang-kadang butuh adjustment. Ya. Jadi, atau sudah terbiasa melakukan proses seperti ABC, tiba-tiba suruh berubah XYZ. Sama tadi seperti Kodak, sudah sangat terbiasa memproduksi kamera analog, tiba-tiba disuruh membuat produk digital yang sama sekali baru. Ya, itu kan bingung. Ya. Jadi bingung. Sama seperti Microsoft. Microsoft itu sekarang di dunia mobile kurang begitu bagus. Ya, smartphone Windows itu tidak begitu dominan dalam dunia smartphone ya. Operating system smartphone kan didominasi oleh Android, Mas ya. Android sama iOS, Apple operating system. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Barangkali dulu karena engineer-engineer di Microsoft sudah sangat terbiasa membuat operating system untuk desktop, untuk PC, untuk laptop. Mereka tidak pernah terbiasa membuat operating system untuk smartphone. Ya, untuk smartphone. Jadi mereka kaget. Ya, tidak maulah berubah, tapi akhirnya dipaksa, akhirnya berubah. Yang kedua, ketiga, keempat nih sama ini Mas ya, faktor ekonomi ya. Anda takut kehilangan pekerjaan sehingga resisten terhadap perubahan. Ini memang nyata Mas ya. Kadang-kadang perubahan membutuhkan downsizing, ya, layoff, re-engineering, sehingga pekerjaan Anda hilang. Dan kemudian sudah. Ya. Contohnya beberapa waktu lalu misalnya ada rencana merger antara Bank Mandiri dengan BTN. Ya. Ya, ditolak. Ya, itu barangkali penolakannya ada banyak faktor Mas ya. Tapi salah satu faktornya mungkin juga tadi ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Kalau sudah di merger kan banyak posisi yang redundant bisa di-dismiss Mas. Sehingga beberapa karyawan mungkin harus kehilangan pekerjaan. Ya, faktor ekonomi, job safety. Atau khawatir terhadap ketidakpastian. Ya. Dan kemudian tadi persepsi yang a priori. Ya. A priori itu merasa bahwa arah perubahan ini mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Sekali lagi tadi, a priorinya itu juga dipicu oleh rasa ketakutan kehilangan pekerjaan atau ketakutan kehilangan kekuasaan, sehingga a priori. Kemudian menolak perubahan itu. Jadi itu resistensi individu Mas ya. Ya, tapi yang paling sering itu menurut pengamatan saya yang pertama ini Mas, habit. Mengenai keterampilan, ya skillsnya, habitnya sudah old habit, jadi berubah yang baru itu tidak mudah. Yang kedua masalah faktor ekonomi. Nah, di slide berikutnya kita juga melihat ada apa yang disebut resistensi organisasi. Jadi yang resisten itu tidak hanya individu, ya organisasi juga bisa resisten. Ya. Sama ini Mas, karena biasanya mereka mungkin juga rebutan kekuasaan ya. Ada silo-silo, ada departemen-departemen yang berkuasa, departemen marketing, departemen produksi, departemen finance. Itu kalau perubahan mungkin mereka saling mempertahankan kepentingan departemennya masing-masing gitu ya Mas ya. Jadi ini perang, konflik antar departemen itu sering muncul sehingga menggagalkan proses perubahan. Atau tadi budayanya berorientasi pada status quo, ya status quo. Jadi departemennya pun semuanya status quo. Ya, misalnya contohnya Sony Mas ya. Ini menarik ini Mas ya. Dulu ketika ide pertama PlayStation itu mau dimunculkan oleh salah seorang anak muda karyawannya Sony namanya Ken Kutaragi, itu karyawan-karyawan senior di Sony itu tertawa terbahak-bahak Mas. Ngapain kita bikin mainan tuh anak-anak, apa ini PlayStation ini? Ya, Ken Kutaraginya menangis Mas.
Dia menangis, terseduh-seduh karena ide barunya itu ditolak dengan mentah-mentah, disepelekan. Dianggap oleh senior-seniornya sebagai sebuah mainan anak-anak yang tidak ada gunanya. Senior-seniornya itu berasal dari divisi televisi, divisi audio. Ya. Saat itu divisi televisi sama audio Sony itu dewa, Mas. Dewa. Ya, mereka fokus pada status quo. Jadi ketika ada anak muda, karyawan muda namanya Ken Kutaragi, mau mengusulkan PlayStation, ditolak mentah-mentah karena ini barang baru, tidak sesuai dengan kerajaan kami. Kerajaan kami ya televisi sama audio. Ya. Untung Ken Kutaraginya itu gigih, Mas. Dia lari ke board of director-nya, dia lari ke dewan komisarisnya, dia duduk menunggu berjam-jam di depan pintu CEO ya. Jadi CEO-nya sedang rapat, dia duduk di depan kantornya, di depan ruangannya untuk membujuk CEO-nya. Jadi CEO-nya rapat. Berjam-jam dia tunggu sampai rapatnya selesai dan dia membujuk CEO-nya. Dia dengan gigih meyakinkan CEO dan direksinya bahwa ide ini bagus. Akhirnya dengan cukup setengah hati ya, ide PlayStation itu disetujui. Dan Anda semua sudah tahu sejarahnya ya. PlayStation sekarang menjadi dewa penyelamat Sony ya. Kalau Sony itu tidak punya PlayStation, diramalkan banyak orang sudah mati itu Sony itu. Karena pendapatan dari televisinya hancur karena Samsung dan LG. Audionya juga sudah hancur karena iPod, ya, dan kemudian smartphone-nya juga berkali-kali gagal, ya, kalah bersaing dengan Samsung, kalah bersaing dengan Xiaomi. Untung mereka masih punya ini, Mas, masih punya PlayStation yang sukses. PlayStation itu dalam sejarah Sony merupakan produk yang paling legendaris setelah Walkman ya. Walkman itu tahun 70-80-an Walkman ya. Kalau Anda generasi 80-an, 90-an itu pasti kenal Walkman, Mas. Tapi kalau Anda lahir tahun 2000 ke atas, ya sudah tidak kenal Walkman. Walkman itu apa? Ya. Yang kedua PlayStation, Mas. Jadi kenapa Ken Kutaragi idenya ditolak mentah-mentah ya? Karena itu tadi, mungkin senior-seniornya budayanya berorientasi pada status quo. Ya, status quo. Jadi menolak ide-ide baru. Ya. Nah ini namanya resistensi organisasi. Jadi berbahaya itu. Jadi kadang-kadang sebenarnya itu kalau ada ungkapan musuh terbesar Anda itu bukan kompetitor sebenarnya. Musuh terbesar diri Anda itu ya diri Anda sendiri. Nafsu Anda sendiri. Sony, Kodak, Nokia itu mungkin musuh terbesarnya bukan Samsung, bukan Android, bukan LG, bukan Apple, tapi diri mereka sendiri yang terlalu berorientasi pada status quo. Ya. Bangga dengan kejayaannya masa silam. Too much love will kill you. Too much love will kill you. Ya. Terlalu mencintai produkmu sendiri bisa mati. Ya. Ya itu cerita, Mas, mengenai Sony. Nah, yang berikutnya ini di fase halaman 16 ini Anda bisa melihat 4 fase masa transisi perubahan. Ya. Jadi ada 4 fase ini, Mas ya. Denial yang pertama fasenya, kemudian resistant, kemudian exploration, kemudian commitment. Ya. Ini fase 4 ini bisa digunakan untuk menjelaskan individu maupun organisasi ya. Jadi ketika Anda sebagai seorang individu, sebagai seorang pribadi mencoba melakukan perubahan itu biasanya ada 4 fase ini, Mas. Ya. Ada denial, ada resisten, kemudian eksplorasi, kemudian komitmen. Ya. Fasenya seperti itu. Nah pertanyaannya emang kadang-kadang orang langsung bisa komitmen atau eksplorasi ya. Kalau anak-anak muda yang progresif bisa melompat langsung, dia tidak denial, tidak resisten, langsung eksplorasi, bahkan langsung komitmen ya. Orang-orang yang istilahnya itu responsif ya. Tapi kalau kebanyakan orang ya sebagian orang seperti ini, Mas, denial dulu, resisten, eksplorasi, komitmen ya. Jadi di slide 17 ini coba lihat Anda di slide 17 ya. Jadi tanda perilaku pada setiap fase ya. Misalnya di denial itu ya seperti ini, Mas, kalimat-kalimatnya. Ya, hal itu tidak mungkin terjadi di sini ya. Ini nomor 2 ini, Mas. Sama tadi saya bilang, ketika Nokia bilang Android itu semut kecil merah, nggak mungkin dia mengalahkan kita, nggak mungkin. Itu kata-kata denial itu, Mas. Ya. Menolak perubahan. Ya. Atau nomor 4, menolak mendengar informasi baru. Ini banyak ini. Mungkin orang-orang Kodak waktu itu sudah banyak ya data-data yang menyebutkan bahwa masa depan itu digital, masa depan itu analog akan mati. Tapi informasi itu mungkin tidak mau mereka dengar. Itu namanya dalam dunia psikologi namanya confirmation bias, Mas. Confirmation bias itu artinya Anda hanya mau membaca berita atau informasi yang sesuai dengan keinginan Anda.
Ya, kalau berita-beritanya tidak sesuai dengan pilihan Anda cuek. Contohnya dulu ketika pemilu presiden misalnya ya, Anda milih si X, Anda hanya dengan sukacita membaca, mendengarkan berita-berita yang mendukung si X. Ya, Anda tidak begitu suka dengan berita-berita yang mendukung si Y. Itu namanya confirmation bias. Sama ini mungkin orang-orang Kodak sudah tahu bahwa masa depan itu revolusi akan terjadi, revolusi digital. Data-datanya mungkin sudah muncul. Tapi mereka masih menolak perubahan itu. Sama sekarang Nikon sama Canon juga ketakutan ini, karena data-data sudah mulai muncul bahwa masa depan kamera digital itu akan mati juga, digantikan smartphone. Sementara Nikon sama Canon kan nggak punya smartphone, Mas. Mereka murni produsen kamera. Ya. Dan jangan salah ya, salah satu revenue terbesar Canon itu kamera digital yang pocket itu. Yang kamera premium dari Canonnya mungkin bagus ya, terkenal, tapi revenue-nya menyumbang revenue-nya tidak setinggi kamera yang biasa itu, kamera digital yang pocket itu. Nah, yang digerus oleh Canon sama Nikon kan kamera pocketnya itu, Mas. Sudah habis. Karena orang tidak mau lagi beli kamera digital pocket. Ngapain beli kamera digital pocket? Smartphone semua sudah megapiksel semua ya, 10 atau bahkan 20, bahkan 30 megapiksel. Jadi ini Mas, denial itu seperti itu ya. Tidak perlu berubah lah, ngapain. Ya. Nah, yang berikutnya adalah resisten ya, kemarahan ya, sikap menyalahkan orang lain, mengeluh ya. Jadi biasanya menyalahkan top management ya. Apalagi kalau top manajemennya mencela-mencela ya, Mas ya. Biasanya Anda punya kerja di perusahaan, top manajemennya tidak konsisten ya, tidak jelas. Itu juga bisa menimbulkan apatisme, sinisme di kalangan karyawan kalau top manajemennya bahkan tidak punya komitmen untuk perubahan. Jadi wajar muncul resistennya karena merasa tidak ada informasi yang jelas. Ya. Nah, yang paling bagus ini exploration ya. Exploration itu artinya sudah mau melihat kemungkinan, mencari sumber daya. Dan yang kelima ini mencari keterampilan baru. Ya, jadi exploration ini yang paling kunci nomor 5 ini, Mas. Oke lah, Anda secara psikologis sudah mau menerima perubahan. Sudah sadar bahwa perubahan itu keniscayaan. Kalau tidak berubah Anda mati. Seperti Nokia ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perubahan-perubahan itu Anda siap perubahan itu nggak dengan keterampilan baru, dengan skills baru ya. Jadi itu tidak mudah juga, Mas ya. Jadi tadi saya memberikan contoh kalau bank misalnya, kalau Anda kerja di bank semua harus pakai IT yang canggih, mobile banking. Nah, bank Anda punya nggak engineer-engineernya ya? Punya engineer-engineer yang tangguh nggak untuk membuat mobile apps gitu ya? Kalau tidak punya ya Anda bisa kolaps, tidak bisa bersaing. Ya. Persaingannya bukan dari Indonesia saja, dari Cina, dari Vietnam, ya. Jadi keterampilan-keterampilan baru. Ya. Contohnya lagi adalah misalnya sepeda motor ya, dulu sebuah kisah yang menarik juga ini ya. Dulu pernah Honda hampir kesalip dengan Yamaha ya. Yamaha dulu pertama kali pionir yang memperkenalkan sepeda motor skutik namanya Mio, Yamaha Mio, dan booming mereka. Pada saat itulah baru pertama kali dalam sejarah 30 tahun sepeda motor di Indonesia, Yamaha itu nomor 1 penjualannya ya, gara-gara Mio itu. Honda sadar itu, mereka terlambat ya, Nah, beruntung mereka sadar dan bisa mengejar kecepatannya dan akhirnya mereka merilis sepeda motor skutik baru juga. Itu terjadi karena memang Honda memiliki keterampilan yang oke untuk membuat sepeda motor skutik. Ya. Bayangkan kalau mereka tidak punya expertise untuk membuat sepeda motor skutik. Mereka bisa ketinggalan jauh dari Yamaha. Ya. Dari Valentino Rossi. Ya. Sama Jorge Lorenzo. Jadi keterampilan baru ini kunci, Mas. Ya. Sama seperti Telkom tadi. Ya. Telkom mungkin mau berubah, mau menjemput mobile digital, tapi mindset-nya kan beda itu, mindset digital dengan mindset analog itu beda, Mas. Mereka mungkin sudah terbiasa pakai kabel tembaga, teleponnya sekarang bikin fiber optik. Ya, fiber optik kan tidak mudah, Mas. Dibutuhkan teknologi yang berbeda dengan kabel tembaga. Bisa nggak itu Telkom punya tenaga-tenaga baru di bidang fiber optik? Kalau tidak canggih ya, bottleneck IndiHome-nya bisa kolaps. Dan sekarang sudah terjadi, Mas ya, banyak keluhan mengenai IndiHome. Layanannya tidak stabil, ya. Mungkin karena fiber optiknya tidak begitu cepat, ya. Tenaga ahlinya tidak banyak,
Nah, itu kan bisa menghambat perubahan. Dan yang terakhir ini adalah komitmen Mas ya, komitmennya bagus ya, baguslah ini, sudah visi, sudah fokus, sudah ada kerjasama tim. Ya. Jadi itulah Mas, 4 fase ketika kita mencoba melakukan perubahan ya, dari denial, kemudian resistance, kemudian exploration dan komitmen. Ya. Dari pengalaman kita memang kita melihat bahwa masing-masing fase itu biasanya akan dilalui. Dan kita akan membahas dalam video berikutnya bagaimana mengelola fase-fase itu dengan optimal. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.